Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Asipradina. Saya ingin menjelaskan tentang penyajian pesan. Dalam penyajian pesan yang mengacu pada pemanfaatan tanda retorika, verbal dan nonverbal saat berbicara, sementara struktur penyajiannya mengacu pada urutan-urutan penempatan unsur tanda retorika yang digunakan. Cara penyajian pesan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pembicara menyampaikan pesan kepada khalayak pendengar. Seperti "aku cinta kamu" berupa tanda retorika verbal dan harus diikuti oleh tanda retorika nonverbal. Suara lembut merayu, mata sayu memohon, dan tangan menengadah di bawah. Tentu saja akan berpeluang untuk keberhasilan. Kegagalan pun akan terjadi bila tidak ada keberhasilan antara tanda retorika verbal dan nonverbal. Pernyataan "aku cinta kamu" berupa tanda retorika verbal diiringi tanda retorika nonverbal. Suara keras menghardik, mata melotot, tangan mengepal untuk menyajikan pesan berkaitan dengan cara memanfaatkan keserasian antara tanda retorika verbal dan nonverbal, serta membubuhkan kadar emosi tertentu ke dalamnya. Adapun struktur penyajian pesan dalam tanda retorika, seperti halnya saya memanggil mereka, mereka dipanggil saya, memiliki makna yang sama, hanya yang satu menggunakan struktur kalimat aktif dan yang satunya lagi menggunakan struktur kalimat pasif. Dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sederet kalimat, bahkan satu eksposisi atau deskripsi sebuah naskah retorika, hal ini dapat diuraikan struktur dan makna tanda retorikanya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa pada pembicaraan antara pribadi, pesan relatif sederhana struktur penyajiannya dibandingkan pada pembicaraan dengan khalayak pendengar. Memerlukan struktur penyajian pesan yang sistematik, logik, dan universal. Proses penyampaian pesan bermula sejak motif pembicaraan terbentuk agar dapat melakukan pemfokusan mendalam pada proses penyampaian pesan berupa tahapan proses pembicaraan antara manusia sebagai berikut. Ada 7 tahapan proses pembicaraan antara manusia sebagai berikut. Ada 7 tahapan proses pembicaraan antara manusia, yaitu tahap 1, penginterpretasian motif pembicaraan sebagai sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan dalam keadaan abstrak di dalam diri pembicara diinterpretasikan ke dalam tanda pesan. Tahap 2, yaitu penyandian. Sejak tanda pesan yang bersifat abstrak berupa ke dalam tanda retorika di dalam diri pembicara disebut encoding atau penyandian. Tahap 3, yaitu pengiriman. Pembicara melakukan tindakan pembicaraan mengirim tanda retorika dengan komponen jasmaniahnya berfungsi sebagai pemancar alat pengirim pesan. Tahap 4, perjalanan yang dilalui tanda pesan pembicara agar sampai kepada khalayak pendengar disebut juga saluran pembicaraan. Tahap 5, yaitu penerimaan, ditandai dengan tanda pesan diterima dengan telinga sebagai komponen jasmaniah oleh khalayak pendengar sebagai tanda bahasa. Tahap 4, yaitu penyandian balik, berawal ketika tanda retorika diterima komponen jasmaniah, akal dan budi sebagai komponen rohaniah. Khalayak pendengar berhasil untuk menguraikan tanda pesan dimaksud. Proses ini disebut decoding atau penyandian balik. Dan yang terakhir, tahap 7, yaitu penginterpretasian proses pemaknaan yang terjadi dalam diri khalayak pendengar
terhadap tanda pesan yang telah teruraikan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.